desa pedalaman Kalimantan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 1990. Perkenalkan, namaku Rizal. Aku memiliki seorang tetangga yang bernama Samsuri, teman di sekolah, juga teman bermain sehari-hari. Rumah kami pun juga bersebelahan. Kemana-mana kami selalu bersama-sama, mencari rumput bersama, mencari kayu bakar bersama, mengembalakan kambing pun juga bersama. Bisa dibilang, aku dan Samsuri ini adalah sahabat sejati. Namun, ada juga suatu saat di mana hubungan kami menjadi agak renggang. Namanya juga anak-anak, kadang hanya karena masalah yang sepele yang awalnya teman baik pun bisa berubah menjadi permusuhan dan saling membenci. Meskipun begitu, kami dengan cepat berbaikan kembali. Samsuri ini sebenarnya adalah anak yang baik dan rajin, meski kadang sifatnya agak usil dan tengil. Dia tinggal bersama Uma dan abah tirinya, juga adik perempuannya yang bernama Khairia yang biasa dipanggil Iya. Abah tiri Samsuri terkenal sebagai orang yang galak dan sangat tidak suka dengan anak-anak, terutama kepada Samsuri. Sedikit saja Samsuri melakukan kesalahan, bisa seharian ia terkena omelan dari abah tirinya itu. Bahkan kami, anak-anak desa juga sering terkena omelan kalau main di dekat rumahnya. Berisik katanya, mengganggu orang tidur, dan banyak lagi alasannya. Karena rumahku dan rumah Samsuri ini bersebelahan, jadi hampir tiap hari aku bisa mendengar kalau abah tirinya sedang marah-marah. Seperti siang itu, hanya karena terlambat saat pulang sekolah, Samsuri kena marah habis-habisan. Dikiranya Samsuri ini pulang sekolah, tidak langsung pulang tapi main-main dulu. Siang itu, matahari bersinar terik, membuat dedaunan pohon di sekitar rumah kami terlihat jelas setiap urat daunnya. Angin berhembus pelan, membawa suara omelan abah tiri Samsuri sampai ke telingaku. Dasar, anak kada tahu diuntung. Pulang sekolah kenapa kada langsung bulik, ha? Apa kamu mau jadi anak yang malas dan bodoh? Dari jendela rumah, aku bisa melihat Samsuri berdiri di depan rumahnya, kepalanya tertunduk. Ekspresinya datar, tidak menunjukkan tanda-tanda takut ataupun sedih. Mungkin dia sudah terlalu sering mendengar omelan semacam itu. Umaknya hanya bisa berdiri di depan pintu, memandang anaknya dengan tatapan prihatin sekaligus tidak berdaya. Setelah abah tirinya puas mengomel, Samsuri masuk ke dalam rumah dengan langkah yang gontai. Aku ingin sekali mendekatinya dan memberikan semangat, tapi aku tahu itu tidak akan banyak membantu. Samsuri sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu seorang diri. Sore harinya, aku melihat Samsuri di pinggir sungai, tempat kami biasa bermain. Dia duduk di atas batu besar, melempar-lemparkan kerikil ke dalam air. Aku mendekatinya perlahan dan duduk di sebelahnya. "Ikam gak ada apa-apa, Sam?" Tanyaku pelan. Samsuri mengangkat bahunya, matanya tetap menatap ke permukaan air. "Biasa saja," jawabnya singkat. Aku tahu dia tidak ingin membahas masalahnya dengan abah tirinya, jadi aku memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. "Kita cari rumput lagi, nah. Kambingku belum makan dari pagi." Samsuri menoleh padaku dan tersenyum tipis. "Ayo," katanya sambil berdiri dan membersihkan celananya yang terkena tanah. Kami berjalan ke hutan yang terletak tidak jauh di belakang desa, seraya membawa sabit dan karung untuk mengumpulkan rumput. Sepanjang jalan, kami bercanda dan tertawa seolah tidak ada masalah yang mengganggu. Sesekali, Samsuri menggodaku dengan mendorongku pelan atau melempar segenggam rumput ke arahku. Aku tahu, ia berusaha melupakan kejadian siang tadi. Saat matahari mulai terbenam, kami pun kembali ke desa dengan karung penuh rumput di pundak. Kambing-kambing kami menyambut dengan suara mengembik karena lapar sekaligus tak sabaran. Kami memberikan rumput pada mereka, lalu duduk di dekat kandang melihat piaraan kami makan dengan lahap. Hari itu berakhir dengan tawa, meskipun aku tahu di dalam hati Samsuri masih ada luka yang belum sembuh. Namun, kejadian hari itu kembali terulang lagi. Seminggu kemudian, lagi-lagi terdengar keributan dari rumah Samsuri.
Aku sampai mengintip dari celah pintu, tetapi Uma langsung menjewer telingaku lalu menyuruhku masuk ke dalam. Uma melotot sambil berkata, "Gak ada usah cari tahu urusan keluarga orang." Meski begitu, aku sempat melihat reaksi Samsuri yang sepertinya cuek. Ia terbiasa mendengar omelan abahnya. Mungkin karena saking seringnya mendapatkan omelan dari abah tirinya itu, omelan sang abah tiri hanya masuk di telinga kiri dan keluar dari telinga kanannya. Anak laki-laki berbadan kurus kering dengan kulit hitam legam itu hanya menunduk sambil memainkan kedua kakinya. Entah apalagi masalah yang membuat abah tirinya marah. Aku baru selesai makan saat melihat Samsuri lewat di depan rumah membawa parang dan seutas tali. Pasti dia mau mencari kayu bakar. Biasanya ia selalu mengajakku, tetapi entah kenapa siang itu ia berangkat seorang diri. Bahkan saat melintas di depan rumahku dan melihat aku duduk di teras, dia hanya cuek saja. Jangankan menyapa, melirik pun tidak. Aku yang kala itu berniat untuk mencari kayu bakar juga mendadak kehilangan minat untuk pergi bersamanya, terutama karena melihat reaksi Samsuri yang sepertinya tak ingin berbicara denganku. Jadi aku pun memilih berangkat lewat jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui oleh Samsuri meskipun tujuan kami sama. Jika Samsuri lewat di jalan desa, aku memilih untuk lewat sumur desa yang hari itu sepi. Mungkin karena musim hujan, jadi persediaan air di rumah warga masih cukup banyak. Warga desa punya tempat favorit untuk mencari kayu bakar, tepatnya di perkebunan karet milik BUMN yang juga menjadi sumber mata pencarian para warga. Malum saja, kebanyakan warga di desa kami bekerja sebagai buruh sadap karet. Pohon-pohon karet ini seringkali menjatuhkan ranting-rantingnya yang kering menjadi kayu bakar yang bagus dan mudah diambil. Banyak ranting-ranting kering yang telah jatuh dan berserakan di tanah. Kami pun tinggal memungut dan mengumpulkannya, tak perlu bersusah payah memanjat untuk sekedar mendapatkan kayu bakar. Karena banyaknya pohon karet yang ditanam, tempat itu menjadi sejuk dan tidak terlalu terik karena sinar mentari terhalang oleh lebatnya daun. Pihak perkebunan juga tak pernah mempermasalahkan jika ada orang yang mencari kayu bakar di sana selama tidak sampai merusak tanaman karet. Setelah 1 jam berlalu, panas matahari terasa semakin terik. Keringat mengalir deras di wajah. Untung, tumpukan ranting di sebelahku sudah cukup banyak. Aku duduk sejenak di bawah bayangan pohon besar untuk menghapus keringat. "Aduh!" teriak seseorang. Aku refleks berdiri dan melihat ke arah asal suara. Rupanya Samsuri terduduk di tanah dengan tangan memegangi kaki. Aku ingin berlari menghampirinya, tapi aku ragu. Ya, kami masih belum bertegur sapa. Meski hatiku tidak tega melihatnya kesakitan, aku berjalan mendekat dengan langkah berat. Samsuri mendongak dan menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada lukanya. Tanpa berkata-kata, aku jongkok di sebelahnya dan melihat duri besar menancap di kakinya. "Kakimu kenapa?" tanyaku pelan. "Kena duri," jawab singkat. Suaranya terdengar kesal. Aku menelan ludah lalu mengeluarkan air dari botol yang kubawa. "Tenang, biar aku bantu," kataku dengan hati-hati. Aku mencabut duri tersebut dan membersihkan lukanya. Samsuri meringis, tapi ia tidak mengeluh. Selesai membersihkan luka, aku berdiri dan menatapnya. "Lain kali hati-hati," kataku datar. Aku pun kembali memunguti ranting kayu supaya Uma senang melihatku pulang membawa banyak kayu. Setelah sore menjelang, aku sudah berhasil mengumpulkan seikat besar kayu bakar di ladang. Tubuh terasa letih dengan keringat mengalir deras, tetapi hatiku lega karena pekerjaan sudah selesai. Dalam perjalanan pulang, aku melihat Samsuri berada di dekat sumur. Punggungnya membungkuk saat menimba air di sumur yang dalam itu. Di dekatnya ada seikat besar kayu bakar yang rupanya juga sudah berhasil dikumpulkan. Samsuri terlihat begitu menikmati mandi. Bahkan wajahnya berseri-seri saat ia menoleh ke arahku. Mungkin dia sudah melupakan semua masalah yang ada. Ingin rasanya aku ikut mandi di sana. Mandi pakai air sumur yang bening dan sejuk itu setelah seharian terpanggang oleh panasnya mentari pasti akan sangat menyegarkan. Tapi aku membatalkan niat itu setelah teringat bayangan wajah Uma yang pasti murka saat tahu jika aku nekat mandi sendirian di sumur desa.
Akhirnya aku terus berjalan melalui sumur itu, berjalan di bawah pohon kasturi berukuran raksasa menuju ke arah desa. Hari sudah menjelang maghrib saat aku sampai di rumah. Aku pun segera meletakkan seikat kayu bakar di belakang rumah, lalu cepat-cepat masuk untuk mandi. Air yang dingin menyegarkan tubuhku yang lelah. Selesai mandi, segera aku mengenakan baju koko dan sarung, kemudian berangkat ke musola untuk sholat maghrib dan belajar mengaji dengan Pak Fahri. Kegiatan belajar mengaji ini memang sudah menjadi rutinitas kami anak-anak desa setiap selesai sholat maghrib. Tengah asyik kami menyimak pelajaran yang diberikan oleh Pak Fahri, tiba-tiba saja Acil Maria datang, umahnya Samsuri, menemui kami semua. Raut wajahnya tampak cemas dan juga panik. "Apa kalian tahu kemana Samsuri pergi?" katanya dengan suara gemetar. "Tadi siang dia pamit, katanya mau mencari kayu bakar, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Sudah saya cari kemana-mana, tapi kada ketemu juga." Papari mengernyitkan dahi, mencoba memahami situasi. "Sudah dicari ke kebun gata, Cil?" "Sudah, tapi kada ada jejaknya sama sekali," jawab Acil Maria. Air matanya mulai mengendang. Aku yang sore tadi melihat Samsuri mandi di sumber desa pun segera menceritakannya kepada Acil Maria dan Papari. "Tadi sore aku sempat melihat Samsuri mandi di sumur sorangan, Cil," kataku dengan suara pelan karena merasa sedikit bersalah tidak mengajak Samsuri langsung pulang. Mendengar ceritaku, Acil Maria semakin bertambah panik. "Aduh Samsuri, semoga kada terjadi apa-apa," gumamnya sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ia takut terjadi apa-apa kepada anaknya mengingat sumur itu memang terkenal angker. Hampir semua warga tahu pantangan untuk mandi di sumur itu saat hari telah menjelang maghrib. Papari segera menenangkan Acil Maria. "Tenang, Cil, jangan khawatir. Setelah sholat isya nanti, saya akan mengajak aba-aba jemaah musola untuk bersama-sama mencari Samsuri." Acil Maria mengangguk sambil menyusut air mata yang sudah terlanjur jatuh. Dia mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Pak Fahri. Saya pulang dulu." Setelah sholat isya, seperti yang telah dijanjikannya, Pak Fahri segera berdiskusi dengan aba-aba yang menjadi jemaah sholat isya. Dia lalu menceritakan kejadian yang sudah menimpa Samsuri dengan tenang dan jelas. Wajah-wajah para aba tampak serius menandakan kekhawatiran yang sama. Beberapa dari mereka tampak bergumam dan sebagian yakin kalau Samsuri hilang di gondol hantu baranak, penghuni sumur desa yang terkenal angker itu. Kaid Darun adalah seorang tetua desa mulai berangkat suara. "Sumur itu memang terkenal angker. Dulu sudah ada anak yang hilang di sana dan ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan linglung." Papari mengangguk setuju. "Betul, Kai. Tapi kita tetap harus mencari Samsuri. Jangan langsung berpikir tentang hal mistis. Mungkin saja dia tersesat atau terjadi sesuatu yang lain." Akhirnya, dengan penuh semangat, para lelaki di sana sepakat untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil dan menyisir area sekitaran sumur dan juga kebun karet yang mengelilingi desa kami. Aku ikut mencari, walau Abah sempat melarang, aku memaksa ikut karena khawatir memikirkan nasib sahabat baikku itu. Kami pun pergi membawa senter dan beberapa alat sederhana untuk berjaga-jaga. Malam itu begitu gelap dan dingin, hanya diterangi cahaya rembulan yang redup. Terlebih lagi, pada tahun 1990 listrik belum masuk di desa ini. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menambah suasana mencekam. Saat kami tiba di sekitaran sumur, suasana semakin sunyi. Kami terus berjalan, memanggil-manggil nama Samsuri berulang-ulang kali. "Samsuri, Samsuri, di mana ikam, nak?" teriak Papari dengan suara yang menggema di antara pepohonan. Tapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menjawab. Abah tiri Samsuri ikut meneriakkan nama anaknya. Wajahnya yang biasa terlihat sangar itu kini tampak kusut. Sepertinya dia juga khawatir memikirkan Samsuri yang tak kunjung pulang. Tidak lama kemudian, terdengar suara ramai dari belakang. Kami semua menoleh ke asal keramaian itu. Rupanya ada rombongan lain yang menyusul dari desa.
Mereka membawa nyiru, alat yang biasa digunakan untuk memisahkan beras dan gabah. Selain itu, mereka juga membawa peralatan dapur lain yang mengeluarkan suara ramai ketika dipukulkan. Aku yang berdiri di belakang Abah menatap mereka dengan mata terbelalak. Namun, Abah segera menjelaskan hal itu biasa dilakukan untuk memanggil anak yang tiba-tiba hilang, terutama anak-anak yang dicurigai diculik oleh hantu baranak. Hantu baranak itu seperti apa, Bah? Bisiku. Abah menjelaskan, sosok hantu baranak itu merupakan perempuan yang memiliki rambut panjang berantakan dengan payudara besar. Dia sangat suka menculik anak-anak setelah mengelabui mata mereka. Mengelabui? Kata itu masih terdengar asing buat diriku yang baru kelas 5 SD. Abah mengerjitkan dahi, mungkin berpikir keras untuk mencari kata yang bisa lebih cepat dimengerti. Hantu baranak itu selalu menyerupai ibu atau abah dari anak yang akan diculiknya. Anak-anak itu pasti langsung setuju kan kalau orang tuanya sendiri yang mengajak pergi. Aku mengangguk. Tentu saja mengerti, aku sendiri pun pasti akan segera mengikuti kedua orang tuaku. Jadi, kamu itu jangan suka pergi keluyuran lagi saat menjelang maghrib. Penuh baik tetap di rumah atau langsung ke musola saja. Abah terus menasehatiku. Waktu berlalu hingga menjelang tengah malam, Samsuri belum juga ditemukan. Para lelaki dewasa terus menyusuri setiap jengkal. Suara azan terus terdengar bersautan, tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan Samsuri. Kegelisahan semakin menguasai kami semua. Para lelaki di sana mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tapi mereka belum mau menyerah. Papari dengan wajah tegas terus memimpin tim pencarian. Jika sampai pagi Samsuri belum ditemukan, maka besar kemungkinan dia tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Rasa cemas semakin menyelimuti karena mendengar ucapan dari Papari. Setiap kali terdengar suara gemerisik dari arah semak-semak, kami segera berlari mendekat, berharap jika itu adalah Samsuri. Akan tetapi, setiap kali juga kami kembali dengan tangan yang hampa. Papari, di sini tidak ada jejak Samsuri, kata salah satu warga dengan wajah putus asa. Papari mengangguk dengan wajah tegas walau wajahnya juga terlihat kelelahan. Kita akan lanjutkan pencarian ke arah utara, katanya. Jangan ada yang terpisah, kita harus tetap bersama-sama. Kami semua mengikuti instruksi dengan patuh, berusaha menahan rasa takut yang semakin membesar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Azan terus dikumandangkan. Suara nyiru dan peralatan dapur terus terdengar, tetapi Samsuri belum juga ditemukan. Malam itu semua merasa lelah, bahkan hampir putus asa. Kami terus mencari Samsuri, harapan mulai memudar. Meski begitu semangat untuk menemukan Samsuri tetap ada. Papari dan warga desa terus menyusuri setiap sudut dengan harapan bahwa Samsuri masih bisa ditemukan. Pencarian itu pun berlanjut hingga fajar mulai menyingsing dengan harapan bahwa Samsuri akan ditemukan dengan selamat. Malam pertama pencarian Samsuri berakhir tanpa hasil. Ketika fajar menyingsing, para lelaki yang lelah dan kecewa kembali ke desa dengan langkah yang berat. Acil Maria menunggu di depan rumahnya dengan wajah penuh harap. Melihat mereka datang tanpa Samsuri, air matanya tak bisa dibendung lagi. Aku hanya bisa berdiri di dekat rumah merasa tak berdaya. Sementara Uma langsung memeluk Rat sambil menangis. Sepertinya Uma juga bisa merasakan kesedihan Acil Maria karena anaknya hilang tanpa kabar. Suami Acil Maria terduduk lemah di teras rumah, wajahnya kusut. Beberapa kali ia menggumamkan penyesalan karena terlalu sering marah pada Samsuri. Aku berjanji tidak akan marah lagi pada Samsuri, asalkan dia bisa pulang dengan selamat. Dia menangis, baunya terguncang hebat. Tangis Acil Maria dan anak bungsunya pecah. Mereka semua berduka. Begitu juga kami yang melihat kesedihan keluarga Acil Maria. Samsuri terkadang memang bandel, tetapi dia bukanlah anak yang nakal. Wajar saja jika banyak teman-temannya yang juga merasa kehilangan. Melihat itu semua, Papari pun menenangkan kami. Sudah, jangan putus asa dulu. Nanti kita coba mencari Samsuri lagi.
Warga yang ikut mencari semalaman pun diminta untuk beristirahat terlebih dulu, sementara Papari dan Abaku berinisiatif pergi menghadap kepala desa untuk meminta bantuan. Sore harinya, kediaman Samsuri semakin ramai. Kali ini bukan hanya warga desa setempat yang berdatangan, tetapi juga rombongan dari desa lain yang merasa prihatin kala mendengar hilangnya Samsuri. Menurut Abah, polisi di sini belum bisa dilibatkan karena Samsuri belum hilang 24 jam, namun bantuan terus berdatangan untuk ikut mencari keberadaan Samsuri. Sore itu juga, pencarian pun dilanjutkan dengan lebih banyak orang dari desa yang bergabung. Papari mengorganisir tim-tim kecil untuk menyisir area perkebunan yang lebih luas. Aku dan beberapa teman ikut serta walau sebelumnya Uma sudah mencubit lenganku saat minta izin pergi. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya Umaku memberikan izin, mungkin karena aku berbicara sambil terus menangis mengingat Samsuri. Kami semua berusaha membantu sebisa mungkin. Setiap semak, setiap sudut diperiksa dengan seksama. Suara panggilan menyerukan nama Samsuri bergema di seluruh desa dan hutan, namun tak ada jawaban. Abah tiri Samsuri ikut dalam rombongan kami. Dialah yang paling nyaring berteriak. Beberapa kali dia terpleset, tetapi lelaki itu kembali bangun dan terus memanggil nama anak tirinya. Aku pikir tadinya abah tirinya Samsuri akan lebih senang melihat Samsuri hilang. Ternyata si Din yang paling sedih. Bisikku pada Abah. Abah menggelengkan kepala, jelas tidak suka mendengar ucapanku yang mungkin terdengar terlalu menghakimi. Aku melihat Abah tiri Samsuri menunduk, air mata mengalir di pipinya. Aku ingin mengatakan sesuatu, memberikan semangat, tetapi kata-kata rasanya tersangkut di tenggorokan. Apalah aku ini yang hanya anak kecil di mata beliau. Malam kedua, para pencari kembali ke musola untuk berdoa bersama. Doa dipanjatkan agar Samsuri dapat ditemukan dengan selamat. Suara tangisan kedua orang tuanya terdengar di sela-sela doa, membuat suasana semakin haru. Papari memimpin doa, meminta perlindungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di hari ketiga, kami semua terus mencari keberadaan Samsuri. Namun, orang yang ikut tak lagi sebanyak kemarin. Mungkin karena mereka juga memiliki kesibukan masing-masing. Polisi pun akhirnya turun tangan di hari keempat. Perkebunan karet yang biasanya sunyi saat siang hari setelah para penyadap selesai mengambil getah karet kini menjadi ramai. Perkebunan karet yang luas itu terus dijelajahi setiap jengkalnya, namun sosok Samsuri tidak kunjung ditemukan. Warga desa pun semakin yakin bahwasanya Samsuri sudah dibawa oleh hantu baranak. Mungkin sekarang dia sudah dibawa ke alam para jin dan menjadi anak asuh hantu baranak. Kabar itu segera beredar di seluruh penjuru desa. Para ibu-ibu berbicara berbisik resah sambil terus memandangi kami, anak-anak yang sedang bermain di bawah pengawasan mereka. Hari-hari terus berlalu. Kabar bahwa Samsuri diculik hantu baranak semakin santer terdengar di desa. Desas-desus ini membuat semua orang waspada, terutama para orang tua yang mulai melarang anak-anak mereka pergi ke hutan lagi. Setiap sore selalu terdengar suara ibu-ibu memanggil anaknya untuk pulang lebih awal menjadi pemandangan biasa. Suasana desa yang biasanya ceria kini berubah menjadi tegang. Anak-anak yang biasa bermain di luar rumah sekarang hanya berani bermain di halaman rumah masing-masing. Bahkan suara tawa dan canda mereka yang biasa terdengar kini menjadi sunyi. Aku dan teman-teman sering berkumpul di rumahku atau rumah salah satu dari kami, membicarakan Samsuri dengan perasaan sedih dan juga takut. Suatu sore, aku duduk di teras rumah dua sahabatku. Kami melihat ke arah sumur yang sebenarnya tak bisa dilihat secara langsung karena tertutupi beberapa pohon kasturi yang berukuran besar. Kalian percaya kada kalau Samsuri diculik hantu baranak? Tanya Sari dengan suara pelan, hampir berbisik. Budi menggeleng pelan. Kada tahu, Sar. Tapi orang-orang desa bilang begitu. Katanya ada juga yang melihat bayangan besar di dekat sumur pada malam Samsuri hilang. Aku terdiam mengingat kembali hari ketika Samsuri hilang. Aku lihat Samsuri terakhir kali saat ia mandi. Tapi kada ada apa-apa. Rasanya kada mungkin ada hantu baranak.
Budi menepuk bahuku agak keras. Ya tentu saja kamu tidak bisa melihatnya. Kamu kan kada punya ilmu untuk bisa melihat makhluk halus semacam mereka itu. Aku menggeleng lemak. Dalam hati membenarkan ucapan Budi. Di malam harinya, aku tidur dengan gelisah. Bayangan Samsuri dan cerita tentang hantu Baranax terus menghantui pikiranku. Suara angin yang berdesir di luar jendela terdengar seperti bisikan-bisikan menakutkan. Aku berusaha memejamkan mata, bertarung dengan rasa takut yang membuatku terjaga. Keesokan paginya, desa semakin ramai dengan kabar terbaru. Beberapa orang mengaku melihat sosok bayangan besar berkeliling di dekat sumur. Mereka mengatakan melihat sosok perempuan berambut gimbal duduk di dekat sumur. Cerita ini membuat desas-desus semakin kuat. Warga desa memandang sumur dengan tatapan khawatir. Bahkan sebagian memutuskan untuk mengandalkan air hujan saja daripada harus mengambil air ke sana. Pembakal atau kepala desa pun berunding dengan Papari. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil demi mengatasi semua kabar yang membuat warga resah. Di balai desa, semua warga berkumpul dengan wajah serius. Papari berdiri di depan mencoba menenangkan semua orang. Kita harus tetap tenang dan tidak panik, katanya. Desas-desus tentang hantu baranak memang menakutkan, tapi kita belum tahu pasti kebenarannya. Yang penting, kita harus menjaga anak-anak kita dan tetap selalu waspada. Pembakal juga angkat bicara. Mulai sekarang, anak-anak dilarang pergi ke kebun karet tanpa pengawasan orang dewasa. Kita juga akan membentuk tim untuk berjaga-jaga dan memastikan keamanan desa. Setelah pertemuan itu, patroli malam pun mulai dilakukan oleh para lelaki dewasa di desa. Mereka semua bergiliran berjaga di sekeliling desa, tetapi tak seorang pun berani mendekati sumur seorang diri. Semuanya memilih pergi bersama-sama untuk menghindari kemungkinan terburuk. Setiap malam terdengar suara burung hantu yang membuat suasana semakin mencekam. Hari-hari berlalu dengan rasa takut yang terus menggelayut. Meskipun demikian, kehidupan di desa harus terus berjalan. Anak-anak berangkat dan pulang sekolah dengan pengawasan ketat dari para orang tua. Di sekolah, suasana juga berubah. Guru-guru sering mengingatkan kami untuk terus berhati-hati dan tidak pergi ke tempat sepi seorang diri. Akhirnya, genap 2 minggu setelah hilangnya Samsuri, keluarganya pun terpaksa menerima kenyataan bahwa Samsuri mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Mereka juga telah mengadakan tahlilan untuk mendoakan roh Samsuri. Semua terlihat sedih ketika menghadiri acara pengajian, sekaligus terlihat menyesal karena tidak berhasil menemukan sahabatku itu. Acil Maria bahkan terus membuang muka tiap kali bertatapan mata denganku. Kata Uma, sepertinya Acil Maria terus teringat Samsuri saat melihatku. Ya malum, kami memang selalu bermain bersama setiap harinya. Aku sendiri juga merasakan kesedihan yang sama. Di suatu hari, rasa rindu dan kegelisahan terhadap Samsuri mendorongku untuk nekat pergi ke kebun karet. Aku nekat pergi diam-diam tanpa meminta izin pada Uma terlebih dulu. Lagi pula percuma, aku pamit, Uma pasti akan marah lalu mengurungku dalam kamar. Kerinduan terhadap Samsuri membuatku berani pergi seorang diri. Kebun karet yang luas itu semakin terdengar sepi karena aku tak ditemani orang lain. Dulu, aku dan Samsuri biasa mencari rumput untuk pakan kambing di kebun ini. Terkadang juga mencari kulat atau jamur bantilung kesukaan Uma yang banyak tumbuh di musim penghujan. Aku pergi diam-diam demi menghindari pandangan orang dewasa yang bisa melihatku. Dengan hati yang berdebar, aku berjalan melewati pinggiran desa. Langkahku diambil hati-hati. Setiap suara ranting yang patah membuatku terlonjak dan berpikir 2 kali. Saat sampai di bawah pohon kasturi yang tinggi, aroma harum, buah yang hampir matang menyambutku. Aku berhenti sejenak untuk menikmati suasana alam yang tenang. Namun, aku tidak berani berlama-lama di sana. Bahaya kalau ada warga yang melihatku lalu melapor pada umaku.
Tiba-tiba, aku tersentak kala melihat ke atas. Di antara dedaunan yang lebat di sana, aku seperti melihat sesosok bayangan anak seusiaku yang duduk di dahan pohon kasturi. Hanya saja, siapa yang berani memanjat pohon kasturi setinggi itu? Hanya orang-orang luar biasa pemberani saja yang berani memanjat pohon itu. Aku mendekat perlahan, mencoba untuk tidak membuatnya terkejut, dan saat semakin mendekat, aku bisa melihat sosok yang sedang duduk dengan kepala tertunduk, rambut hitam yang kusut menutupi wajahnya. Suara isak tangis lembut terdengar dari baliknya. "Samsuri," panggilku perlahan dengan suara yang penuh harap. Entah kenapa aku mendadak menyebutkan namanya. Sosok itu berhenti menangis, lalu menoleh ke arahku, dan benar, itu adalah Samsuri. Wajahnya pucat, matanya yang biasanya cerah kini terlihat redup. Aku terkejut melihatnya, tetapi rasa lega dan bahagia juga menyelimuti hatiku karena akhirnya aku berhasil menemukannya. "Samsuri, apa yang terjadi?" tanyaku dengan nada khawatir. "Kenapa Ikam kada pulang?" Aku melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba saja ada pasir yang masuk ke mataku. Aku pun segera menggosok mata sampai pasir itu keluar. Dan saat mendongak ke atas lagi, aku tercengang. Samsuri sudah tidak ada di sana lagi. Aku membulatkan mata karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku melihat ke sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaannya, tapi semuanya nihil. Hati ini berdegup kencang, rasa takut mulai merasuki seluruh tubuhku. Aku merasa seperti ditelan oleh kegelapan yang menyelimuti hutan. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera berlari meninggalkan tempat itu, berusaha keluar dari hutan secepat mungkin. Ketika sampai di pinggiran desa, aku terengah-engah dengan seluruh tubuh berkeringat dingin. Aku tak bisa menyembunyikan kebingungan dan ketakutanku. Apakah yang baru saja aku lihat itu nyata? Atau hanya sebuah hayalan karena aku yang terlalu merindukan Samsuri? Aku bergegas pulang ke rumah, mencoba meredakan detak jantung yang masih berdegup keras. Aku tak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja aku alami. Takut akan dianggap gila, atau yang lebih buruk lagi, akan dihajar Uma karena berani pergi ke sana seorang diri. Malam harinya, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang kacau. Gambaran Samsuri yang menangis lalu menghilang begitu saja terus memenuhi pikiranku. Aku tak bisa tidur karena tiap kali memejamkan mata, bayangan itu kembali menghantuiku dalam mimpi buruk. Namun, keesokan harinya ketakutan itu seolah lenyap begitu saja. Aku pergi ke sekolah sambil melamun, kemudian mengambil keputusan untuk kembali memeriksa pohon kasturi itu sekali lagi. Mungkin saja kemarin itu benar-benar Samsuri. Dia hanya bersembunyi di balik daun-daun kasturi untuk menakutiku saja. Lalu ia terkikik puas kalau melihatku berlari pulang karena ketakutan. Setelah pulang dari sekolah, aku pun kembali ke pohon kasturi yang tidak terlalu jauh dari sumur itu. Ku panggil namanya keras-keras. "Samsuri, Samsuri, cepat keluar!" Aku terus berteriak sambil memandang ke atas pohon. Tingkahku yang tidak hati-hati membuatku tiba-tiba tersandung gundukan tanah yang terletak di depan sana. Aku terhuyung sebentar sebelum akhirnya bisa menyeimbangkan diri. "Apa ini?" ujarku keheranan. "Apa ini ulas Samsuri lagi?" Dengan hati-hati, aku membungkuk untuk melihat lebih dekat gundukan tanah tersebut. Tanahnya masih lembab. Mungkin karena beberapa hari ini terus diguyur hujan, aku merasa penasaran sehingga mengambil batang kayu yang tergeletak di dekatku dan mulai menggali gundukan tanah itu perlahan. Tanahnya lunak dan mudah digali. Ketika aku mencapai kedalaman yang cukup, mataku terbelalak kaget kala melihat sesuatu yang terkubur di dalamnya. Ya, itu adalah sebuah tangan yang tergeletak dengan posisi yang tidak lazim, seolah-olah berusaha meraih sesuatu sebelum akhirnya terkubur di tanah. Badanku gemetar, perutku terasa mual karena bau busuk yang menusuk hidung. Tanpa sempat merangkak lebih jauh lagi, aku langsung muntah di tempat itu juga. Aku bisa merasakan bulu kuduku merinding. Rasa takut yang melumpuhkan tubuhku
Tanpa berpikir panjang lagi, aku merangkak bangun, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin menjauh dari tempat itu. Setelah mengerahkan seluruh tenaga, akhirnya aku bisa berdiri juga. Langkahku sedikit sempoyongan, namun aku berusaha untuk tetap berlari. Aku terus berlari tanpa memandang ke belakang, hanya fokus untuk keluar dari sana dan kembali ke desa. Setiap suara angin yang melintasi pepohonan terdengar seperti tawa setan yang membuatku semakin panik. Saat akhirnya mencapai pinggiran hutan, aku hampir tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu harus berbuat apa atau apakah yang seharusnya aku lakukan dengan penemuan mengerikan yang baru saja aku temui. Ketika sampai di rumah, aku hampir tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja aku alami pada keluargaku. Mereka melihat wajahku yang pucat dan mataku yang penuh dengan ketakutan, sehingga langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bibirku gemetar, tanganku hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah sumur. Uma yang melihatku bertingkah aneh segera menyelubungi tubuhku dengan selimut. Uma bergegas membuatkan teh hangat untuk bisa menenangkanku. Lalu aku tertidur dalam pelukan Uma tanpa sempat mengatakan apa yang kulihat tadi. Tapi Abah rupanya sudah curiga, sehingga beliau pun segera mendatangi Papari dan mengajaknya berjalan menuju arah yang aku tunjukkan. Aku baru bangun pada sore harinya. Wajah Uma tanpa muram, tetapi beliau tidak marah. Uma justru mengajakku pergi ke arah sumur dengan dalih agar aku bisa menjelaskan pada warga desa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Uma membujuk beberapa kali sampai beliau memberikan uang saku tambahan sebagai upah agar aku bersedia kembali ke sana. Nyaliku yang tadinya ciut kini kembali tumbuh setelah menerima uang 200 rupiah yang diberikan Uma. Suasana di tempat itu dipenuhi oleh kerumunan orang yang berkumpul di sekitar gundukan tanah yang baru ditemukan. Mereka berkerumun dengan wajah penuh kecemasan. Suara mereka terdengar bising saat berbicara satu sama lain. Ekspresi terkejut dan kaget melintas di wajah mereka saat mereka menyadari kemungkinan apa yang ada di dalam gundukan tersebut. Rizal sudah datang. Warga menunjukku yang baru saja muncul. Mereka bergantian bertanya tentang apa yang terjadi tadi. Suaraku sedikit terbata-bata saat menjawab bahwa aku menemukan tangan yang sudah hampir membusuk di dalam tanah yang sempat aku gali tadi. Warga berpandangan. Mereka pun menggali tanah dengan hati-hati. Setiap langkah penggalian dilakukan dengan tekad dan keinginan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Rasa penasaran yang mendalam membuat mereka bekerja dengan cepat tanpa henti, seolah waktu menjadi musuh yang harus mereka lawan. Ketika tanah semakin terkikis, keheningan melanda kerumunan. Suasana tegang menyelimuti mereka, membuat nafas mereka berhenti sejenak. Saat tanah mulai terbuka, pandangan mereka tertuju pada sebuah tubuh kecil yang sudah hampir rusak. Rasa ngeri membeku, seolah waktu berhenti sejenak di tempat itu. Mata mereka tidak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan di depan mereka. Tidak salah lagi, itu adalah Samsuri. Aku ingat betul, dia memakai baju itu di hari terakhir kami bertemu. Papari segera memanggil Abah. Mereka berunding sebentar, lantas Papari meminta Abah untuk menjaga agar tempat itu dijaga sementara. Beliau pergi menemui kepala desa sekaligus melapor pada polisi. Mataku jelalatan memandang ke sekeliling. Sepertinya seluruh warga sudah ada di sana untuk menyaksikan penemuan jenazah Samsuri. Hanya saja di sana tidak terlihat ada keluarga Samsuri. Acil Maria, kemana mereka? Aku tanyakan hal itu pada Uma. Beliau pun tampak bingung kala mendengar pertanyaanku. Benar juga. Kemana mereka? Uma justru balas bertanya. Beliau mengerutkan kening karena heran. Uma bertanya kepada tetangga yang kebetulan berada di dekat kami. Pertanyaan mengenai keberadaan keluarga Acil Maria segera terdengar di mana-mana. Sementara kerumunan masih dalam keadaan terguncang. Terdengar suara sirine polisi mulai mendekat. Mereka tiba di lokasi dengan sigap. Dengan cepat mereka lalu memisahkan kerumunan dan mulai menyelidiki situasi yang mengenaskan ini.
Kabar tentang kematian tragis Samsuri menyebar dengan cepat di desa, mengguncang seluruh komunitas dengan berita yang mengejutkan. Gelombang rasa sedih dan kehilangan menyelimuti desa. Sementara pertanyaan yang tak terjawab terus menghantui pikiran mereka, terlebih lagi setelah keluarga Acil Maria mendadak hilang begitu saja tanpa berpamitan. Tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk menemukan kebenaran di balik kematian Samsuri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, fakta mengerikan akhirnya terungkap. Hal itu diketahui setelah Acil Maria dan suaminya tertangkap saat akan melarikan diri ke Kalimantan Tengah. Polisi berhasil membekuk mereka lalu meminta keterangan mengenai penyebab meninggal dunianya Samsuri. Dan ternyata Samsuri meninggal dunia karena dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Acil Maria tega memukuli lalu membenturkan kepala anaknya itu ke batang pohon kasturi sampai tewas. Acil Maria sempat ketakutan kalau melihat Samsuri meninggal dunia. Dia khawatir ada orang lain yang melihat kelakuannya itu, sehingga ia segera menggali lubang dangkal untuk mengubur Samsuri secepatnya. Dia tidak seorang diri melakukan hal itu. Abad tiri Samsuri yang berada di tempat kejadian tersebut membantunya menggali tanah agar lebih cepat bisa menyembunyikan jasad Samsuri. Dia mengaku melakukan hal itu karena lelah melihat keributan antara suaminya dan Samsuri. Acil Maria yang semula hanya berniat menasehati Samsuri agar lebih patuh, tetapi anaknya itu justru membantah dengan mengatakan jika Acil Maria tak sayang lagi padanya. Emosi Acil Maria pun tak terbendung lagi kalau mendengar tuduhan anaknya. Dia bersadar setelah semua terlanjur terjadi. Acil Maria dan suaminya pun bergegas membersihkan diri, lalu bergegas pulang ke rumah. Mereka berpura-pura kehilangan Samsuri dengan meminta bantuan kepada Papari dan juga warga desa. Acil Maria dan suaminya pada akhirnya mendekam di penjara. Sementara itu, cerita mengenai hantu baranak di sumur pun kini tak lagi terdengar. Semua warga sudah tidak merasa ketakutan lagi pada sosok gaib tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Kisah dari Tanah Kalimantan memang selalu menarik untuk disimak dan aslinya keren banget. Kisahnya keren banget, semakin suka aja nih sama kisah-kisah dari Kenanga Kinasi karena endingnya tuh bener-bener gak bisa ditebak teman-teman ya. Dari awal saya pikir bener-bener hantu baranak dan menarik sekali ya, di Tanah Kalimantan ini sebutannya adalah hantu baranak. Tapi kalau dari ciri-ciri yang disebutkan di dalam kisah tadi, ini hantu baranak kalau di Tanah Jawa ini disebutnya wewe gombel ya. Jadi hantu penculik anak-anak. Jadi mungkin sama tapi penyebutannya berbeda karena dari ciri-ciri yang disebutkannya itu sama tuh. Jadi luar biasa sekali kisahnya. Di sini saya nggak bisa nebak benar-benar ternyata Samsuri itu bukannya hilang dicuri hantu baranak tapi orang tuanya sendiri, bahkan ibu kandungnya ya, yang mana dia setiap hari itu dimarahinnya sama ayah tiri, ternyata malah ibu kandungnya dan memang tidak sengaja. Jadi dramanya itu luar biasa sekali. Emang udah terlatih sepertinya nih, karena dia bisa datang ke tempat pengajian dengan nangis, melaporkan bahwa anaknya hilang. Satu kampung mencari tapi tidak sampai ketemu, sampai akhirnya Rizal mendapatkan petunjuk sebagai sahabatnya seorang anak kecil ya, diberikan petunjuk dan sampai akhirnya jenazah itu bisa ditemukan, jenazah dari Samsuri, dan terkuaklah di situ. Di sini luar biasa sekali. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Jadi ya namanya anak kecil bandel wajar lah. Jadi mungkin teman-teman bingung ya kenapa ibunya Samsuri, ibu kandungnya bisa marah dan bapak tirinya bisa marah karena sumur warga yang ada yang terkenal angker itu, anak-anak di sana itu dilarang untuk mandi di sore hari menjelang maghrib. Nah, Samsuri melakukan itu mungkin orang tuanya nyari, ketemu di situ dimarahi, dan ketika dimarahi anak kecil itu ngelawan, Samsurinya ngelawan. Jadi memang mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain broken home ya, pasti akan merasakan bahwasanya ketika kita dimarahi oleh orang tua kandung, terlepas dari itu ibu atau ayah yang sudah bersanding dengan ayah tiri atau ibu tiri, itu ada perasaan anak kecil yang apa sih, kayak oh ibuku udah nggak sayang lagi nih, ibu saya udah nggak kayak dulu lagi nih, pasti akan ada perasaan gitu karena saya juga sama pernah
ya broken home. Jadinya ada tuh perasaan-perasaan seperti Samsuri pasti ada, dan itu sangat manusiawi apalagi terjadi dengan sama anak kecil. Dan ya semoga saja Samsuri tenang di alam sana, dan semoga juga ibu kandungnya diampuni segala dosa-dosa dan dibukakan pintu hatinya, karena memang ketidaksengajaan, namanya seorang ibu-ibu marah tiba-tiba dibenturkan tuh kepalanya Samsuri, ternyata meninggal dunia. Tapi yang terkutuk juga, dan di situ orang tua Samsuri juga dua-duanya sudah dimasukkan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayah tirinya ini membantu ya, ikut serta dalam pembunuhan itu karena membantu menguburkan dan menutupi pembunuhan itu. Jadi overall kisahnya keren banget buat Mbak Kenanga Kinasi. Ditunggu lagi kisah-kisah dari tanah Kalimantan yang pasti seru-seru banget, misterinya dapat, dan selalu ya nggak nyangka gitu, ternyata begitu keren banget. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri ya, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan yang punya komentar atau pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya dong, dinyalain juga, supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan ya dari konten-konten kisah-kisah yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.